Salah satu adab dalam mencari ilmu itu apa teman-teman? Tidak boleh bertanya kepada ulama, kepada guru, pertanyaan yang tujuannya hanya untuk menguji keilmuan guru. Itu adab mencari ilmu, nggak boleh. Sengaja nanya, Ustaz saya mau nanya, coba sebutkan ayat ini, jadi kayak ujian ya. Itu tidak boleh dalam adab mencari ilmu. Karena yang boleh bertanya hal yang kayak gini, ngetes guru hanyalah gurunya. Sedangkan kita mendengar, kemudian berusaha untuk mengamalkan. Makhluk aja nggak boleh diuji, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau berprasangka baik, prasangka baik yang utuh. Ya Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah makna dari husnuzon yang utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sehingga kalau kita yakin sama Allah, sebesar apa keyakinan kita, sebesar itu juga pertolongan Allah dalam hidup kita. Kalau kita pengen melihat keajaiban dalam hidup kita, berarti keyakinan kita kepada Allah harus ajaib. Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kan ada Allah. Ya sih ada Allah, tapi kan, nah yang bilang tapi, maka tidak akan pernah melihat keajaiban dalam hidupnya. Yang bilang cuman, yang bilang alasan-alasan yang banyak, berarti dia nggak bakalan pernah ngelihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia pengen ngelihat hal yang ajaib, dia nggak boleh bilang tapi, dia cukup bilang hasbiyallah. Cukup buat saya Allah. Maka terjadilah keajaiban dalam hidupnya. Kok nggak ada kejadian keajaiban dalam hidup dia? Padahal dia udah sering bilang hasbiyallah. Kita nggak tahu, dia tahu. Kita nggak ngerasa, dia yang ngerasa. Ada teman kita nih lagi diuji dengan ujian yang sangat berat, sakitnya parah. Tapi lisannya selalu berzikir hasbiyallah, hasbiyallah, Allah syafi, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dia terus memuji Allah. Kita yang ngedengar bertanya, dia tuh udah sering berzikir loh, kok sakitnya belum sembuh-sembuh juga? Sekali gitu kan? Dia itu udah sering berzikir loh, kok hutangnya belum lunas-lunas juga? Dia itu udah sering berzikir loh, kok masih jomblo juga? Ada yang ngerasa kayak gitu? Karena kita nggak ngerasa apa yang dia rasa setelah berzikir. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Kenapa dia masih bertahan? Kenapa dia masih kayak wajahnya kayak enggak kesakitan? Kenapa dia kayak enggak pernah ngeluh? Kalau kita jenguk dia ke rumah, dia enggak pernah ngeluh. Justru kita yang ngeluh. Justru kita yang malu karena merasa kita lebih banyak mengeluh daripada dia. Lihat aja saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah di Syam, di Suriah. Apakah Allah mencabut peperangan dari sana sehingga mereka tiba-tiba merdeka lagi seperti dulu tahun 2000-an? Enggak. Terus apakah Allah nggak nolong orang Suriah? Nolong banget. Gimana cara Allah menolong orang Suriah? Dikuatkan hati mereka. Mungkin kalau kita berada di posisi yang sama, dari dulu kita udah putus asa tuh. Berat banget kan ujian di Suriah? Anak kecil yang harus jadi ayah dan ibu buat adiknya yang masih kecil. Padahal dia juga masih SD, tapi udah jadi orang tua buat adiknya. Anak kecil yang tangan dan kakinya putus karena tertimbun dengan reruntuhan bangunan, lalu harus diamputasi, harus dijahit lukanya tanpa ada obat bius. Apa yang dia baca dan menahan rasa sakit? Dia baca Al-Quran. Lagi dijahit nih, lukanya yang menganga, dijahit, nggak pakai obat bius. Biusnya apa? Membaca Al-Quran. Apakah kita bisa membius diri kita dengan membaca Al-Quran? Bisa, bius total. Begitu baca Quran, ngantuk langsung ya. Kalau bius lokal belum bisa, bius total ya. Duh nggak bisa tidur, terus ngapain? Dengerin Al-Quran, langsung tidur. Kalau sahabat Nabi dengar Al-Quran nggak bisa tidur. Kalau kita nggak bisa tidur, dengar Quran. Kebalikan dari sahabat Nabi. Umar tuh kalau lagi malam baca Quran pasti nggak bisa tidur. Kita kalau nggak bisa tidur pasti baca Quran langsung tidur. Kadang-kadang baca Qurannya baru Bismillah udah tidur. Apalagi di dalam sholat. Kalau imamnya bacanya panjang, itu obat bius banget tuh. Langsung pada tunduh kan ya. Begitu kita dengar bacaan Al-Quran. Apa yang membuat mereka kuat? Pertolongan Allah. Saat dijahit lukanya, mereka baca
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sambil dijahit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dijahit lagi dijahit. Dan bukan satu luka, ada beberapa luka di sekujur tubuhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba lihat. Itulah pertolongan Allah untuk anak-anak ini. Allah tidak mengangkat luka mereka, Allah tidak mengangkat kezaliman dalam kehidupan mereka, tetapi Allah menguatkan hati mereka, dan itulah penjagaan Allah kepada mereka. Sedangkan orang yang tidak dikuatkan hatinya, baru juga diputusin sudah bunuh diri, gagal pula. Kalau bunuh diri berhasil masih mending, bunuh diri gagal lah gitu. Loncat dari jembatan kesangkut misalnya, gak enak banget kan ya. Ada dulu yang pengen bunuh diri karena ditolak sama ceweknya. Kebetulan di depan rumah ceweknya itu ada truk lagi berhenti, terus dia balapan, sengaja nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti, tepat di depan rumah ceweknya. Kenapa? Pengen nunjukin ke ceweknya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Coba. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena hatinya tidak dikuatkan. Kenapa ada orang yang berkali-kali diputusin, tetap aja datang lagi. Kuat banget tuh hatinya. Berkali-kali diputusin, datang lagi. Bukan datang ke yang lain, datang ke yang sama. Sampai orang yang putusinnya, yang putus asa memutuskan, akhirnya menerima. Nah, di sini berarti bukan soal layak dan tidak, soal siapa yang paling sabar ya. Kan kata Umar bin Khattab, rahasia kemenangan dalam satu pertarungan. Ini yang ngomong jawaranya ya, Umar, bukan saya. Kalau saya mungkin bukan petarung. Kalau Umar kan petarung. Dia ngomong apa? Rahasia kemenangan dalam satu pertarungan bukan teknik, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan, kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia yang akan menang. Siapa yang paling sabar sampai ronde 10, maka dialah yang menang. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang paling kuat, dialah yang akan sukses, yang paling sabar. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita nggak ada masalah. Justru kadang masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu nyantri buat kita. Masalah itu kursus buat kita, biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh. Tapi Allah kuatkan hati kita, sehingga kita berbaik sangka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Berbaik sangka kepada Allah. Misalnya lagi ada musibah, oh kayaknya Allah mau ganti yang lebih baik nih, kayak gitu. Ada musibah langsung berbaik sangka, Allah mau ganti yang lebih baik. Istri saya tuh salah satunya, dan beliau aktivis mengurus pasien-pasien kanker yang kurang mampu di Bandung. Jadi kita punya namanya Rumah Teduh, menampung ada sekitar 6 rumah, menampung lebih dari 70 pasien, termasuk ada yang dari Garut, dari Tasik, dari pelosok-pelosok. Bahkan ada yang dari Garut bagian selatan yang kemarin sempat kita anterin, udah meninggal pakai ambulan. Dari Bandung ke rumahnya itu 12 jam. Karena pertama udah sampai di jalan raya harus digotong, nggak bisa naik mobil ke atas, ke bukit gitu. Gotongnya aja sejam. Kalau pakai motor nggak mungkin kan, bawa tandu kan, pakai motor nggak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman anak-anak motor kayaknya bisa nih ngetrik ya, bawa. Kalau kita nggak bisa, akhirnya ditandu sejam naik ke atas tuh. Nah, kemarin ada kejadian di salah satu rumah teduh untuk nampung pasien-pasien yang kurang mampu bersama keluarga mereka. Ada satu pasien nyamar. Dia pura-pura sakit, terus tinggal di situ sehari. Tiba-tiba malam hari dia hilang. Semua HP keluarga pasien diambil, dibawa lari. Mencuri HP pasien kanker kurang mampu. Coba kurang apa dosanya tuh? Mencuri HP, nyopet HP orang di mall masih mending, dosa lah. Tapi nggak dosa segede itu ya, nggak berlipat-lipat. Ini dosanya apa? Mencopet, mengambil HP keluarga pasien kanker kurang mampu. Yang di HP itu satu-satunya alat untuk komunikasi, ngurus pengobatannya. Kita nelpon mereka juga di situ, nelpon dokter lewat HP itu, diambil sama dia.
hilang sekitar 5 HP, 5 pasien. Langsung kita coba snapgram di sosial media. Dalam hitungan jam Allah ganti HP yang lebih bagus, jumlahnya 2 kali lipat. Itu juga kita stop. Kalau enggak mungkin 10 kali lipat jumlahnya. Bisa jualan HP itu. Kita taruh Instastory, kita butuh HP nih, ada 5 pasien kita yang kehilangan HP dalam satu musibah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Ternyata langsung pada ngejapri, saya ganti. Bukan HP bekas, HP baru yang harganya mungkin lebih mahal berkali-kali lipat dari yang hilang. Dan jumlahnya berkali lipat dari yang hilang. Hilang 5, yang udah terkumpul dalam hitungan 1 jam 10. Itu langsung kita stop. Kalau enggak bisa 100 tuh. Lumayan kan, bisa buka lapak lagi tuh. Nah ternyata benar kalau kita berprasangka baik ke Allah. Akhirnya mereka pas dikasih HP yang baru bingung, Pak ini gimana cara memakainya nih. Karena HP yang mereka selama ini kan yang HP hitam putih yang agak gede yang bisa ngelemparin maling ya. Sekarang HP-nya slim, warna, bisa selfie. Mudah-mudahan sih nggak sibuk selfie ya. Nah alhamdulillah dikasih yang lebih baik. Coba berprasangka aja sama Allah. Dan itu mudah banget bagi Allah. Saya juga pernah hilang HP. Malam-malam mau ada acara tahajud bareng. Bangun tidur karena udah telat bangunnya. Acara tahajud jam 2, saya bangun di rumah jam 2. Kan telat banget tuh, berangkat ke tempat masjidnya setengah jam paling cepat. Akhirnya karena panik, saya ambil HP, jatuh. Pas jatuhnya itu bagian layarnya langsung pecah, gak bisa lagi dipakai digit. Wah HP saya hilang. Langsung doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Waktu itu HP saya HP harga 2 juta. Paginya jam 10 pagi Allah ganti dengan Samsung Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Coba langsung cash, langsung dikasih sama Allah. Gimana caranya? Allah yang punya cara. Dan kita nggak harus tahu caranya karena ayatnya juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang Allah yang kalian tuh nggak pernah duga. Prasangka baik sama Allah. Ditolak, oh berarti akan diberikan yang lebih baik dari ini. Ditolak lagi, oh berarti lebih baik lagi. Cari lagi yang lebih baik, ditolak lagi. Makanya nyari yang terbaik. Begitu ditolak, Allah berarti akan menggantikan yang lebih baik dari dia. Itu ada cewek, Masya Allah, berhijab, hafal Al-Quran, juz 30. Lancar. Ini kayaknya tipe saya banget nih. Jadi saya gak perlu repot-repot ngajarin Al-Quran ke anak saya. Udah ada mamanya. Ini kayaknya cewek yang setia, keibuan. Kayaknya dia gak senang keluar, lebih senang di rumah. Pas banget dengan tipe kita misalnya. Ternyata pas datang ditolak. Maaf saya udah tunangan. Lagi-lagi kayak gitu ya. Gak survei dulu sih, langsung datang aja. Karena gak ada surveinya, datang ditolak. Oh mudah-mudahan dikasih yang tadi juz 30. Karena ditolak dikasih yang 30 juz. Tapi sekarang masih juz 30 juga bertahap. Pas sudah nikah nanti dia hafal Quran jadi 30 juz. Bisa kayak gitu? Bisa banget. Kerjaan, ada satu kerjaan yang kita nggak berhasil, satu usaha nih. Lagi mulai usaha kecil, modal 1 juta usaha. Ternyata ada yang nggak jujur, kita ketipu, gagal. Jangan langsung berburuk sangka ke Allah. Apa maunya lagi Allah nih? Saya kan melakukan usaha ini gara-gara saya meninggalkan riba. Masa saya meninggalkan riba tapi malah makin sulit? Kayaknya Allah nggak rela ya. Saya mau hijrah. Ya udah deh saya balik lagi. Malah saya juga sama Allah. Kayak gitu kan? Berarti kita sudah berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Harusnya, oh Allah nggak mau ngasih saya rezeki yang receh kayak gini nih. Makanya dibikin ini ada masalah dikit. Dikasih rezeki yang lebih besar. Usaha lagi. Dari mana? Kan udah habis modalnya. Bukankah Allah maha kaya? Bukankah Allah alam yajidka yatiman fa'awa? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tinggal kita yakin aja dan berbaik sangka kepada Allah. Makin yakin dan makin berbaik sangka, makin Allah nunjukin hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya sering cerita, pasti teman-teman mungkin sebagian pernah dengar di YouTube. Gimana saya ngebuktiin kebesaran Allah dengan sedikit mengambil resiko gambling, yaitu berangkat ke luar negeri gak punya modal sama sekali. Gak bawa duit, 1 rupiah pun gak bawa, berangkat ke luar negeri.
Terus apa keyakinan saya baik sangka kepada Allahnya? Saya cuma berbaik sangka waktu itu Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama.